DPR sahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi undang-undang. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, semua fraksi menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU KUHP. Pimpinan DPR berharap publik yang masih menolak proses legislasi tidak termakan hoaks terkait substansi KUHP baru yang disahkan. KUHP mulai diberlakukan 2 Januari 2026 atau bersamaan dengan berlakunya KUHP yang baru. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoaks-hoaks yang beredar itu semuanya hoaks, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Pengesahan RUU KUHP mendapat protes dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang menggelar unjuk rasa di depan gerbang Pancasila Gedung DPR Senayan, Jakarta. Dalam aksinya, mahasiswa sempat memblokade mobil sebagai ungkapan kekecewaan karena imbas pengesahan RUU KUHP. Demonstran menilai pengesahan RUU KUHP cacat prosedur dan berpotensi membuat aparat semakin sewenang-wenang. RKUHP yang cacat secara prosedural, yang cacat juga secara substansial, sama sekali tidak mementingkan yang namanya partisipasi publik, partisipasi rakyat, partisipasi bermakna dari rakyat Indonesia. Bahkan warga sipil sekalian semua ditolak mentah-mentah atas RKUHP yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan, di KUHP lama, kekuasaan negara atau aparat penegak hukum terlalu kuat. Sedangkan di KUHP baru, hak warga negara yang diperkuat. KUHP baru berupaya melindungi warga negara dari penyiksaan dalam proses hukum, serta mengatur mekanisme penahanan yang lebih objektif. Selain itu, KUHP baru juga memberikan penguatan pada peran profesi advokat sebagai pendamping warga negara. Secara spesifik ya mengatur larangan atau perlindungan warga negara dari penyiksaan, yang mana di KUHP yang lama nggak ada sama sekali ya. Jadi kita bayangkan kalau KUHP lama terus berlangsung hingga saat ini, tiap hari akan ada korban. Makanya di KUHP baru disebut pasal 143 huruf M hak saksi, pasal 144 huruf Y hak korban secara tegas menjamin hak bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi yang merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum. Ini diusulkan dari Universitas Indonesia melalui Saudara Taufik Basari. Selain itu, pasal 30 ayat 2 mengatur bahwa pemeriksaan direkam menggunakan kamera pengawas sebagaimana mekanisme pengawasan dan pencegahan praktik penyiksaan. Jadi dalam pemeriksaan menurut KUHP baru itu harus ada kamera pengawas. Sejumlah substansi baru di KUHP antara lain perbaikan kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum, penguatan hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi, termasuk perlindungan dari ancaman dan kekerasan. Penguatan peran advokat juga pengaturan mekanisme keadilan restoratif. Setelah disahkan DPR, RKUHP ini kini menunggu ditandatangani Presiden Prabowo sebelum tahap pengundangan untuk ditempatkan dalam lembaran negara. Rencananya, KUHP baru akan diberlakukan awal Januari 2026. Tim Liputan Kompas TV. Pro kontra pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP terjadi. DPR menyebut sejumlah perbaikan dan keberpihakan isi KUHP kepada warga negara, tapi koalisi masyarakat sipil punya pendapat berbeda. Apa itu, saudara? Kita akan ulas bersama dengan Deputi Direktur Institute for Criminal Justice Reform, Maidina Rahmawati, dan juga pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Hipnu Nugroho. Selamat pagi, Mbak Maidina, Prof. Hipnu. Selamat pagi. Mas, Mbak.
Ya, dan kami juga terus berusaha mengundang perwakilan DPR untuk bergabung dalam dialog pagi ini, saudara. Saya akan ke Mbak Maidina terlebih dahulu. Ini kan kemarin baru saja gitu ya disahkan oleh DPR, RKUHP gitu ya, dan diklaim ini kan sudah ada kebaikan-kebaikan dan berpihak gitu pada warga. Tapi kalau mengacu pada isi revisi KUHP ini kemarin, Mbak Maidina, apa yang kemudian masih mengganjal bagi koalisi masyarakat sipil, khususnya dari ICJR? Ya, dari awal proses pembahasan di tahun 2025, jadi sebenarnya kalau dibilang nih bahasnya 2 tahun itu nggak tepat, karena intensif bahas RKUHP itu baru mulai setelah Maret 2025. Jadi dari awal kami sudah bertemu dengan anggota DPR, koalisi, itu di bulan puasa bahkan gitu ya, kita menyatakan gitu bahwa isu krusial yang paling besar dari ada revisi KUHP adalah soal judicial scrutiny, adalah soal izin upaya paksa harus datang dari otoritas pengadilan. Kenapa pengadilan? Karena ini sejalan dengan trias politika gitu. Yang bisa mengoreksi tindakan eksekutif, polisi, jaksa itu harusnya adalah lembaga yudikatif di pengadilan. Pengadilan harus mendapatkan izin terlebih dahulu ketika aparat penegak hukum mau melakukan upaya paksa, mau menahan, mau menangkap, mau menyita, menggeledah dan lain sebagainya, itu harus dengan izin pengadilan. Dan itu harus ada ruangan di pengadilan, dan kemudian kalaupun sudah dilaksanakan itu bisa diuji di persidangan. Nah, itu kita sebutkan dengan judicial scrutiny. Nah, tapi ternyata dalam proses pembahasannya itu nggak mudah untuk masuk gitu. Bahkan akhirnya yang paling krusial di draft KUHP 2025 ini, penangkapan dan penahanan tetap tidak dengan izin pengadilan. Jadi polisi sendiri yang bisa menentukan bisa menangkap atau tidak, kemudian bisa meneruskan ke penahanan. Padahal di belahan dunia manapun, di negara manapun, termasuk misalnya di Thailand sendiri, itu penangkapan harus datang dari otoritas pengadilan. Dan kita nggak punya konsep itu. Nah, dengan demikian kondisinya nggak akan berubah seperti yang sekarang terjadi. Teman-teman aktivis banyak kan sekarang ditangkap begitu saja, ditahan begitu saja, tidak punya akses terhadap lawyernya. Nah, di kerangka hukum internasional, di kerangka hak asasi manusia, dan ini ada di belahan dunia manapun, termasuk bahkan di Thailand, ketika orang ditangkap, 48 jam pasca ditangkap, itu harus dihadapkan ke hakim. Hakim harus menguji penangkapannya sah atau tidak, waktu penangkapannya proper apa tidak, jangan-jangan tengah malam, tidak berpakaian dan lain sebagainya. Nah, itu namanya habeas corpus. Nah, kita dorong habeas corpus dari awal pembahasan, tapi sampai dengan di KUHP 2025 disahkan, itu tidak masuk konsepnya. Jadi, dan ini susah untuk kita advokasikan, kita butuh 40 tahun ke depan lagi untuk mengenalkan si judicial scrutiny tadi dengan izin pengadilan, bahwa setiap upaya paksa itu harus dengan izin pengadilan. Memang beberapa upaya paksa dikenal dengan izin, tapi tetap ada pengecualiannya dalam keadaan mendesak. Dan pengecualiannya itu bahkan memasukkan indikator berdasarkan penilaian penyidik yang sangat subjektif. Jadi basically semuanya bisa dikecualikan. Nah, itu yang kita kritisi begitu besar, karena reformasi KUHP yang harusnya memasukkan judicial scrutiny itu yang kita sudah advokasikan 40 tahun ternyata gagal. Padahal kita udah di negara merdeka, kita udah di negara yang meratifikasi Konvenan Hak Sipil dan Politik yang mengamanatkan adanya fungsi judicial scrutiny itu tadi. Oke. Kalau Prof Ibnu melihatnya seperti apa, Prof? Ini sepertinya kewenangan yang dilakukan misalnya oleh pihak kepolisian ini untuk bisa menangkap dan juga menahan seseorang bahkan tanpa izin hakim ini juga bisa justru membuat kita semakin terdesak gitu ya sebagai masyarakat sipil yang mungkin dalam tanda kutip terlibat kasus pidana. Iya, jadi begini Mas, memang ini kan suatu perjalanan politik hukum dari konsep inquisitor kepada konsep akusatur. Kalau inquisitor itu seseorang dikatakan sebagai objek, jadi mau ditangkap, mau ditahan, mau disiksa, mau disetrum tadi Pak Ketua DPR tadi, itu nggak masalah ketika inquisitor. Tapi begitu kita masuk sebagai akusatur, menempatkan sebagai subjek yang sama, sehingga terhadap bentuk-bentuk kekerasan, bentuk-bentuk penistaan, bentuk-bentuk perundungan, bentuk-bentuk upaya paksa yang tanpa adanya suatu izin, kalau terhadap upaya paksa Mbak Maidana itu agak kurang pas, karena agak setengah akusatur kan. Padahal kalau konsep akusatur itu menetapkan subjek yang merdeka, subjek yang sama. Dengan demikian kalau memang itu nanti ya, saya membacanya masih sampai detik ini saya ingin tahu RKUHP yang baru, betul-betul baru, karena kemarin begitu baru ternyata juga
beda-beda lagi lah. Oleh karena itu dalam seperti ini tampaknya memang kuncinya bahwa setiap upaya paksa, apa itu? Upaya paksa kan sekarang ada melebar. Tidak hanya pada pasal terkait upaya paksa penahanan penggeledahan, tapi upaya paksa penangkapan ini memang agak kayaknya Mbak Medina polisi agak gampang gitu, karena posisi cepat atau posisi biasa, sehingga diambil yang dilakukan dengan posisi cepat karena asal kecepatan. Jadi konsep due process of law dan krem-krem model ini kayaknya masih penegak hukum masih bimbang untuk meloloskan pada due process of law. Yang dipikirkan Mbak Madiana itu betul-betul due process of law. Tapi dalam hal keadaan tertentu tampaknya negara belum siap ini. Sehingga kalau sampai pada suatu berizin, ini tersangka bisa lari nih. Orang yang bisa lari nih. Nah, ini juga bagian merupakan evaluasi bagaimana seandainya nanti kecepatan itu bisa dilakukan, tapi juga kesiapan pengadilan negeri dalam rangka sebagai bentuk perlindungan itu harus dilakukan. Ini saya mau maknainya seperti itu. Jadi konsep yang ideal tampaknya masih paru-paru. Lah Mbak Mediana, konsep yang ideal memang harusnya ke sana. Pertanyaannya, mampukah polisi untuk melakukan seperti itu? Seperti halnya penahanan, kalau kita lihat Mbak Mediana, penahanan kalau kita lihat kan tidak berbeda dengan kemarin, kemarin. Padahal kalau kita draft awal dulu, 2010, 2011, ini kan KUHP ini kan mandek 2012, baru tadi Mbak Mediana 2025, jadi sudah 13 itu zong, nggak pernah dibahas. Jadi kalau teman-teman Mbak Medi sampai melakukan suatu gugatan, itu luar biasa. Karena zong berapa puluh tahun, 10 tahun lebih, nggak pernah dibahas. Nah, baru 1 tahun kecepatan ini. Tapi kita perlu apresiasi karena melanggar kecepatan dengan UHAP tadi, iring-iringnya seperti itulah. Oleh karena itu kalau terjadi bolong-bolong, ya bolong-bolong itu dalam atas sebagai penempatan asas akusatur ya, saya kira ini sebagai kontrol Mbak Madiana untuk dibetulkan. Karena ke depan tadi janjinya Pak Ketua Komisi 3 adalah meletakkan hak warga negara sebagai subjek, sebagai keseimbangan dan sebagainya. Nah, ini bagaimana implementasinya? Bagaimana penerapannya? Karena bicara hukum acara, Mas Bima, adalah hukum yang tidak bisa ditafsirkan. Bagaimana ditafsirkan? Untuk menghindari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Gitu. Oke, untuk menghindari kesewenang-wenangan aparat hukum, Mbak Medina, ini kan ada juga salah satu yang kemudian kemarin disampaikan oleh Pak Habibur Rahman terkait dengan kalau pemeriksaan ya harus ada kamera pemantau gitu ya untuk menghindari adanya penyiksaan, kemudian penyalahgunaan ataupun wewenang yang kemudian disalahgunakan seperti itu. Mbak Medina, tanggapannya? Itu udah pernah kita bahas dan itu nggak cukup, bahwa rumusan yang di pasal 35 soal CCTV wajib itu hanya dalam konteks pemeriksaan di dalam ruang periksa di penyidikan. Padahal yang kita mau tuh bahkan judicial scrutiny, bahkan pemeriksaannya itu dari sebelum dia ditangkap. Jadi kebutuhan dia untuk menangkap dengan presisi gitu ya, buktinya cukup atau tidak, layak atau tidak untuk ditangkap, itu harusnya bisa dicek terlebih dahulu dengan otoritas yang independen, yaitu pengadilan. Saya mau highlight gitu, tadi misalnya Pak Prof. Hipnu sampaikan gitu, mungkin di Indonesia belum siap karena penangkapannya sendiri butuh cepat dan lain sebagainya. Nah, ini soal due process. Kalau misalnya kondisi saat ini, penangkapan pun juga dengan surat. Dengan surat pun juga melakukan presentasi terkait dengan bukti-buktinya. Dan dalam kondisi mendesak pun bisa dilakukan penangkapan, yaitu dengan adanya tertangkap tangan. Nah, tapi kalau kita bikin semuanya itu berlaku untuk semua kasus, tidak ada izin pengadilan untuk penangkapan, maka nggak ada mekanisme yang akan mengecek itu assessment-nya atau mengecek keabsahannya seperti apa. Misalnya saya mau nge-highlight, saya pahami bahwa penegakan hukum tidak bisa mudah, harus butuh kecepatan. Oke, bisa melakukan penangkapan tanpa izin pengadilan dengan kasus di mana dia tertangkap tangan. Itu diperbolehkan, saya 100% setuju. Tapi setelah itu apa? Setelah itu ada kewajiban menghadap ke pengadilan untuk diuji penangkapannya seperti apa, apakah sah atau tidak. Dan ini standar di seluruh dunia, cuman Indonesia aja yang nggak punya. Dan ini bisa diolah dengan teknologi informasi, dengan pemeriksaan jarak jauh, dan itu bisa dilakukan. Dan di kota-kota besar di Indonesia itu bisa dilakukan gitu, untuk melakukan pengujian di pengadilan. Tapi sayangnya sesederhana fungsi ini aja kita nggak mau memperkenalkan, padahal kita udah merevisi KUHAP-nya, sudah berproses merevisi KUHAP-nya dari 30 tahun yang lalu. Dan tadi Prof. Ibnu juga sampaikan ada draft RKUHP 2012. Di draft RKUHP 2012 itu
penghadapan orang yang ditangkap ke hakim itu udah diperkenalkan. 5 hari pasca penangkapan, orang harus dihadapkan kepada hakim untuk diuji penangkapannya sah atau tidak. Konsep itu pernah hampir kita adopsi di Indonesia, tapi kemudian di 2025 ini dimentahkan begitu saja, dan akhirnya kita nggak punya KUHAP yang benar-benar reformasi. Basically KUHAP di 2025 kondisinya akan sama aja, bahkan kalau saya boleh bilang akan ada lebih buruk gitu, karena tadi misalnya Prof Indus sampaikan penahanan Prof di dalam RKUHAP 2025 ditambah syarat penahanan. Dulu penahanan itu cuman bisa dilakukan kalau dia ada kekhawatiran kabur, kekhawatiran merusak alat bukti, lalu kemudian takut melakukan tindak pidana lainnya. Nah, di RKUHAP yang akan disahkan, yang sudah disahkan kemarin, ditambah bisa dilakukan penahanannya itu apabila dia tidak menyampaikan informasi sesuai fakta dan juga apabila dia menghambat proses pemeriksaan. Bicara soal tidak fakta dan menghambat proses itu adalah hak ingkar. Kita jadi tersangka pasti bertele-tele, kita jadi tersangka pasti punya hak ingkar, kita nggak harus jujur. Nah, itu subjektivitas kan untuk menerapkan hal tersebut. Dia syaratnya sangat subjektif. Nah, justru malah itu ditambahkan menjadi syarat penahanan. Jadi saya mau bilang gitu, ide besarnya menghadirkan judicial scrutiny, menghadirkan peran hakim yang imparsial untuk mengecek kebutuhan upaya paksa itu tidak dilakukan. Padahal itu jadi isu paling mendasar di revisi KUHAP. Di satu sisi ada penambahan-penambahan yang niatnya mungkin baik, teknis, administrasi, tapi kalau kita lihat lagi itu justru menghadirkan subjektivitas aparat. Dan sayangnya forumnya tetap aparat yang menentukan karena nggak ada pelibatan hakim di penangkapan dan penahanan tersebut. Oke, ini Prof Ibnu yang banyak kemudian disorot adalah banyaknya subjektivitas dalam KUHAP yang baru gitu ya, yang kemudian kewenangan lebih banyak ini di aparat dibandingkan dengan orang yang mungkin diduga berhadapan dengan pidana. Seperti apa, Prof? Ya, ini yang dicita-citakan sekarang itu KUHAP baru itu subjektif yang objektif kan itu kan. Kalau KUHAP lama kan subjektif, jadi masing-masing subjektif itu ya tergantung penegak hukum, nah kan gitu kan. Ini suatu perkembangan ketika itu ya kalau kita bandingkan dengan HIR, KUHAP kemarin bagus, jadi jangan kita berpikir jelek KUHAP kemarin, karena kita bandingkan dengan HIR yang kemarin. Lah sekarang perubahan dengan dinamika masyarakat, lah dengan tambahnya sekarang pertanyaannya, kita itu kalau kita melihat kan rutan kan penuh, bahkan tahanan itu ditaruh dalam lembaga pemasyarakatan, sudah over capacity antara tahanan dan narapidana. Nah, dengan demikian sebagai bentuk pemikiran upaya paksa subjek yang diobjektifkan itu suatu langkah maju. Karena apa? Walaupun memang ada kewenangan yang subjektif, tapi tataran implementasi yang objektif dengan pandangan yang umum harus bisa dilakukan. Contoh misalkan beberapa kasus, ya misalkan kalau memang dia aktif, dia sudah bukti cukup, ya tidak perlu ditahan dong. Ataukah dia sudah melakukan suatu pemeriksaan kemudian udah dicekal, ya nggak mesti luar negeri dong. Nah di sini subjektif yang objektif. Jadi jangan sampai sebagai bentuk subjektif itu subjektif absolut, tapi subjektif yang objektif. Dengan demikian sebagai rasa upaya paksa dalam penahanan itu menjadikan suatu yang menarik, kan gitu. Karena kalau kita lihat draft yang lama, Mas, angka-angka itu masih berubah, angka-angka penahanan itu. Mungkin Mbak Dina bisa melihat tuh, angka-angka yang kita lihat di dalam PBB itu penahanan itu kalau nggak salah permasaan tidak lebih dari 10 hari. Nah, dulu loh ya. Pertanyaannya, mampukah sekarang aparat penegak hukum melakukan seperti itu? Kan enggak, akhirnya diperpanjang, masih tetap seperti kemarin, 20 perpanjang 30. Ini dengan alasan kondisi kemampuan SDM, kondisi geografis. Nah, termasuk keadaan terpaksa juga melihatnya kondisi geografis dan sebagainya. Tapi tadi Mbak Dina mengatakan, oke, keadaan suatu demografi, keadaan suatu geografi. Pertanyaannya, apakah tidak menggunakan IT yang sekarang ini? Nah, ini yang saya kira juga menjadikan suatu masukan tersendiri. Dengan perizinan-perizinan dilakukan dengan kondisi IT yang cukup, saya kira bisa dilakukan. Karena selama ini yang dilakukan itu apakah cukup? Apakah cukup waktu? Bagaimana dengan pengadilan? Bagaimana dengan antara Papua dan Ambon dan sebagainya? Cukup lah. Ini yang menjadikan alasan-alasan yang selama ini muncul lah. Kondisi teknologi saya kira bisa
menjembatani masalah seperti itu. Oke, pengawasan yang kemudian yang menjadi soal juga Mbak Maidina, apakah tadi dengan mungkin penggunaan teknologi ini bisa kemudian dalam tanda kutip ini ya membantu untuk bisa mengawasi implementasi KUHAP di lapangan seperti itu? Bisa, dan memang sudah ada amanatnya di dalam bab 21 di pasal 360 KUHAP 2025 ini disebutkan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana ini melalui sistem peradilan pidana berbasiskan informasi teknologi. Jadi misalnya nanti akan ada rencana penyelidikan, maka dia harusnya kepolisian melakukan upload rencana penyelidikan seperti apa, lalu kemudian atasan penyidik yang mengapprove rencana penyelidikan itu bisa menguploadnya kepada sarana teknologi. Jadi pengawasannya memang sayangnya masih cukup minim. Saya bilang gitu ya bahwa tidak ada otoritas ya, pengadilan yang terlibat dalam pemeriksaan ataupun keputusan untuk menangkap atau menahan. Tapi kalau kayak gitu berarti kan penilaiannya ada di dalam institusi. Berarti kan semua proses untuk menghadirkan perintah penangkapan itu datangnya dari satu institusi yaitu kepolisian. Nah, saya sangat berharap gitu ya bahwa si kepolisian menjalankan pasal 360 tadi gitu, bahwa upaya penyelidikan, upaya memilih untuk menangkap seseorang, menahan itu harusnya sudah diatur di dalam sistem informasi informasi berbasiskan teknologi sesuai dengan amanat pasal 360 KUHAP-nya itu sendiri. Dan nantinya misalnya kayak saya jadi tersangka, saya ditangkap, lalu kemudian saya ditahan, saya bisa mengakses dokumen tersebut di sistem elektronik tersebut. Lalu misalnya yang akhirnya menghadirkan koordinasi gitu ya, bahwa di pasal 58, 59 juga ada kalau naik kasusnya ke penyidikan maka harus ada informasi surat perintah dimulainya penyidikan. Nah, itu bisa dilakukan dengan sistem informasi elektronik di mana saat ini misalnya penyidik bisa mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada jaksa untuk jaksa bisa lihat, akses, dan itu bisa diakses oleh para pihak. Nah, sayangnya itu saja juga di kondisi saat ini belum terlaksana gitu. Misalnya saya mengkaji adanya data jumlah laporan yang diterima oleh polisi sampai dengan 270.000 perkara, tapi yang masuk sampai dengan SPDP ke jaksa itu hanya sekitar 73.000. Berarti kan ada banyak kasus, ada ribuan, ada 99.000 kasus yang nggak jelas kondisi statusnya seperti apa. Nah, harusnya di sistem informasinya polisi juga ada bagaimana dia merespon pelaporan. Nah, ini jalan panjang yang dilakukan, fungsi-fungsi pengawasannya sayangnya masih cukup minim. Di proses penyelidikan dan penyidikan sangat heavy di institusi kepolisian, maka saya look forward sekali gitu ya di institusi kepolisian bagaimana untuk mengcover kondisi KUHAP untuk bisa di-upload, untuk bisa dijalankan dengan sistem elektronik dan bisa dipantau oleh siapapun korban yang melaporkan kasusnya, bisa dapat account untuk bisa melihat perkembangan kasusnya seperti apa, termasuk kalaupun misalnya harus dihentikan, ruang ujinya, dasar penghentiannya pun seperti apa itu harusnya bisa dipantau oleh kita semua. Dan itu memang ada amanatnya di dalam KUHAP untuk mengelektronikkan sistem peradilan pidana ini. Oke, ini menjadi salah satu hal positif juga ya Mbak Maidina yang bisa dilakukan di dalam KUHAP gitu ya. Mbak Maidina, tapi kalau bicara soal revisi KUHAP kemarin ini kan tidak hanya soal penangkapan, penahanan, tapi juga ada pasal 74 terkait dengan restoratif justice yang ini kalau tidak salah bisa dilakukan sejak penyelidikan gitu. Ini menurut Anda bakal jadinya ke positif apa negatif nih? Di satu sisi mungkin kita di kasus yang mungkin korbannya kemungkinan tidak bersalah, ini bisa menjadi angin segar gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata ini bisa menjadi praktik seperti dipaksa damai, ini seperti apa Mbak Maidina? Nah, ini yang sebenarnya saya juga dan teman-teman koalisi advokasikan sedari awal gitu, bahwa kita punya sistem yang mensalahartikan restoratif justice. Restoratif justice itu kan idenya adalah penguatan hak korban, pertemuan antara pelaku dan korban, sehingga dia menghasilkan upaya penyelesaian yang sifatnya pemulihan, tidak serta-merta hasilnya penghentian perkara. Nah, tapi kemudian di Indonesia itu disalahartikan menjadi penghentian perkara. Penghentian perkara yang diperkenalkan di RKUHP bahkan bisa dilaksanakan di tahapan penyelidikan. Padahal kalau kita tahu penyelidikan itu terbatas, bahwa adanya laporan, terus kemudian jadi penyelidikan. Belum tentu, belum clear mana pelaku, mana korbannya, siapa yang salah, apakah ini benar-benar tindak pidana atau tidak. Nah, dari awal kami sudah bilang gitu, bahwa mungkin tidak masuk akal restoratif justice mempertemukan pelaku dan korban itu di masa penyelidikan, karena penyelidikan baru akan mengkonfirmasi ada atau tidaknya tindak pidana. Nah, tapi kemudian malah tetap diperkenalkan di pasal sekarang jadi pasal 79, tadinya 74, bergeser angkanya. Lalu kemudian juga di situ
ada amanat bahwa bisa melakukan kesepakatan, ada amanat sebagian bahwa kesepakatan itu harus ditetapkan oleh pengadilan, harus dijalankan dalam waktu 7 hari, dan kemudian 3 hari ditetapkan ke pengadilan. Nah, tapi itu akan menghasilkan surat penghentian penyelidikan. Nah, tapi ternyata surat penghentian penyelidikannya itu sendiri tidak ditetapkan di pengadilan. Jadi ada kerancuan, apakah ini benar-benar harus melibatkan pengadilan atau tidak. Jadi nggak sinkron di tata cara kesepakatan damai didapatkannya itu melibatkan pengadilan, tapi di surat penghentian penyelidikannya tidak ada kewajiban untuk melaporkan kepada pengadilan. Jadi ada kerancuan sebenarnya teknis restoratif justice di penyelidikan itu seperti apa. Tapi dari itu semua yang kami tekankan dari awal gitu ya, bahwa kalau tindak pidananya belum terkonfirmasi, ini baru laporan, polisi masih mengkaji apakah siapa yang benar, siapa yang salah, bagaimana duduk perkaranya, harusnya tidak bisa diselesaikan, apalagi dengan dalih namanya restoratif justice. Oke, gitu. Oke, baik. Ini terakhir saya mau ke Prof. Hipnu dulu. Prof. Hipnu, terkait dengan mungkin banyak ya kontroversi di revisi KUHP yang baru ini, kemudian apa peluang yang bisa dilakukan oleh teman-teman di Koalisi Masyarakat Sipil untuk bisa menggugat ke MK? Poin-poin apa ataupun apa yang mereka bisa lakukan? Singkat saja, Prof. Ya, konsep hukum acara yang paling krusial adalah terhadap upaya paksa. Upaya paksa itu upaya memaksa. Dengan demikian, sebagai bentuk upaya paksa ini harus ada suatu kepastian hukum dengan kewenangan yang dilakukan oleh seorang penegak hukum. Tadi Mbak Madiana itu penangkapan, penahanan, pemblokiran, dan sebagainya. Harus ada suatu kejelasan. Karena ini akan menjadikan, tanda petik ya, tarik ulur. Padahal namanya hukum, formil itu tidak bisa diterjemahkan. Kunci dalam suatu hukum acara itu upaya memaksa, di mana negara diberikan kewenangan untuk melakukan pemaksaan. Siapa itu? Polisi, jaksa, hakim. Dengan demikian sebagai konsep peletakan sebagai asas akusatur, ketika kewenangan memaksa itu harus meletakkan pada hak asasi manusia, pada suatu keseimbangan, pada suatu integritas, batas waktu independensi, sehingga jangan sampai timbul kesenang-wenangan antara lembaga penegak hukum yang ada. Ini yang kita harus dihindari. Itu kuncinya. Kalau yang terkait dengan RJ itu teknis sekali, bagus tadi Mbak. Harusnya RJ itu di tingkat sidik, bukan lidik. Potensinya kalau lidik, saya takutnya nanti seperti 86 Mas, agak repot nanti. Karena itu, apa itu lidik? Suatu tindakan penyelidik untuk menentukan peristiwa. Jadi belum bicara bukti. Kalau kita cari negara aslinya, memang dalam suatu tingkatan itu bisa di RJ, Justice of Many Room. Tapi tampaknya Indonesia harus hati-hati untuk menghindari kesenang-wenangan tadi. Ini kemudian poin-poin yang mungkin secara logika nggak masuk, ini juga harus digugat di MK gitu ya. Terima kasih Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, dan juga Mbak Maidina Rahmawati, Deputi Direktur ICJR, telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima Terima kasih Prof. Hipnu. Jangan beranjak saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap